keinginan kita masing-masing ya. Oke, mari kita mulai berdoa supaya Tuhan memberkati setiap usaha dan melaksanakan kita ke depan seperti apa ya. Berdoa dimulai. Ya. Doa selesai ya. Ya, amin, amin, amin ya. Sepertinya Tuhan berlama menjawab doa kita. Kita tidak tahu doa kita. Tapi ketika kita berdoa, kemudian kita tidak melakukan apa yang sudah kita doakan, ya sia-sialah doa kita. Benar kan? Betul ya? Oke? Nah, saya memandang bahwa PMI ini masa depannya bukan di Hong Kong. Lalu saya mengatakan ke teman-teman seperti itu. Saya bilang masa depan kamu bukan di Hong Kong. Kecuali kalau kamu memang mau roba nasib dan kamu nikah sama orang sini, itu urusan kamu. Tapi secara nggak langsung ketika kamu sudah nikah sama orang sini, ya mau tidak mau, kamu harus ikut suami dong. Ya kan? Ya mungkin suami kamu bisa ikut kamu ke Indonesia. Ya saya nggak tahu juga. Ya kan? Tapi ketika kamu sudah punya anak, lahir di sini, besar di sini, saya rasa sulit untuk dia itu tinggal di Indonesia. Karena kebiasaan hidup kita yang berbeda. Oke? Di AHJB ini saya belajar juga mempelajari bagaimana cara saya mengajak PMI ini move on. Pertama-tama yang saya pikirkan adalah pola pikir mereka dulu. Saya benahin dulu pola pikirnya, seperti apa yang saya alami di zaman dulu. Pola pikirnya saya robah dulu gitu loh. Sebab kalau pola pikirnya kamu tetap tidak berubah, ya selamanya seumur hidup kamu, jadi hidup kamu seperti apa sekarang ini, hidup kamu nggak bisa berubah. Mau jadi bos di rumah sendiri nggak? Ya, ya. Nah, ini solusinya dari Bapak Chandra, nanti akan memberikan solusi buat Ya. kita semua ya. Ya. Jadi sekarang ini saya mencoba memberi solusi. Saya mencoba untuk memberi solusi. Dan saya sudah membuka beberapa cara di Indonesia untuk mempersiapkan PMI ketika pulang Indonesia dia sudah punya usaha di situ. Gitu loh. Ini yang saya mau, ya. Saya tidak berbicara soal aplikasi dulu ya, karena banyak cara kita untuk mendapatkan uang. Saya ingin supaya PMI juga berpikir jangan menggantungkan uang dari gaji. Selalu saya ngomong pesan seperti itu. Jadi kita harus mempunyai sumber-sumber rezeki yang lain. Ya, bukan berarti kita itu serakah, bukan. Saya tidak mengajar teman-teman itu serakah. Justru saya ingin mengajak teman-teman belajar, cobalah kita berkarya. Apa salahnya loh kalau kita berkarya? Buktinya banyak orang mau sekolah tinggi-tinggi, mengorbankan waktunya, ya, mengorbankan waktunya demi masa depan mereka, ya kan? Rela sampai bangun pagi-pagi, sampai ujian capek-capek harus kerjain semua PR-PR itu, untuk apa semua itu? Untuk masa depan kan? Sama aja kita hidup di dunia, meskipun kita nggak sekolah sama, kita berjuang untuk masa depan kita kan? Nah seperti kembali lagi saya ngomong, saya selalu mengingat usia. Ingat usia, kita nggak bisa samakan usia kita di saat muda dan di saat kita tua. Bayangkan, usia saya, kamu bisa tebak usia saya berapa? 60. Hah? Iya benar, 65. Persis. Benar sekali. Dapat Pak, nanti tak kasih voucher ya, tak kasih voucher. Ya, nanti kasih dia voucher deh. Siap. Kasih dia voucher, biar semangat ya. Voucher ya. Saya berpikir tahu nggak, sebelum usia saya 65, saya sudah menyadari bahwa saya masih tua. Di saat saya usia 45, saya sudah berpikir, saya tidak mau di saat saya tua, dia pakai jalan pakai tongkat, tahu nggak? Saya tidak mau juga nanti hidup pakai kursi roda, tahu nggak?
mana enak sih kita hidup pakai kuda tua, merepotin orang lain. Dan saya tipe orang yang tidak suka merepotin orang lain. Kalau nggak selamat, saya bisa kerjain sendiri. Gitu loh. Jadi saya mulai belajar olahraga. Dan olahraga pun tidak semudah itu kita olahraga terus olahraga. Cara saya olahraga bagaimana? Saya olahraga di taman sini. Nah, kenapa saya olahraga di taman sini? Lalu saya berpikir kalau saya mau olahraga di taman sini, tentu rumah saya harus sekitar sini dong, biar saya nggak capek-capek, benar nggak? Nah gitu. Jadi sehingga saya turun di rumah, saya bisa olahraga. Pertama-tama saya olahraga 1 putaran itu, saya sudah cengosan. Terus saya kaget sama orang-orang yang olahraga perempuan-perempuan, mereka bisa 10 putaran, 20 putaran. Dan mana tenaganya? Gitu loh. Dari mana ini tenaganya? Saya pikir, oh ternyata sama seperti kita belajar dagang, olahraga pun sama. Semua membutuhkan yang namanya apa? Proses. Kalau kita tidak mau menjalin proses, kita nggak bisa melakukan 10 putaran itu. Setelah saya pelan-pelan pelajari, saya tidak belajar, saya tidak mencari guru untuk ajarin saya, jadi saya otodidak. Gitu loh, saya belajar sendiri, saya muter, menang 10 putaran saya udah sanggup. Ya, 10 putaran, tapi setiap hari saya sanggup 10 putaran, bisa mencapai 12 putaran lari. Ya, bukan jalan. Setelah saya usia kepala, tenaga saya sudah mulai loyo. Nah, bayangkan, kalian nanti ingat, di saat kepala sudah 6, tenaga itu pasti kendor, pasti akan loyo. Tapi satu hal yang kalian harus ingat, boleh tenaga loyo, otaknya tetap harus jalan ini. Otak kita terkelola terus dengan baik, dengan sehat. Ini yang penting. Gitu loh. Jangan membiarkan otak kita itu seperti kita anggap ya sudah pasrah aja lah, hidup kayak gitu aja, udahlah. Jangan. Akhirnya kenapa? Kita nggak bisa lagi produktif sebagai manusia. Gitu loh. Ya, saya kalau Tuhan mengizinkan 10 tahun lagi saya akan mengembangkan misi HJB ini. Ya, tolong catat ya teman-teman ya. Saya ingin melihat misi HJB ini sukses. Sukses maksudnya bukan sukses untuk saya, sukses bersama PRI. Kita doanya juga ya Pak ya, nanti kita bisa sukses bersama-sama Pak Chandra ya. Amin, terima kasih doanya. Saya ada satu cara, ya saya ada satu cara yang membuat misi HJB ini bisa berkembang. Ada satu cara. Kalau saya tidak ada cara, mungkin saya mengajak PMI move on sebagai pedagang, ya percuma dong. Kalau nggak ada caranya, nggak ada solusinya, benar nggak? Benar nggak? Tapi karena saya ada cara, saya tahu caranya saya harus bagaimana. Tapi sebaliknya, saya minta kalian pun harus berpikir juga melakukan mencari solusi itu. Gitu loh. Sebab kebanyakan saya melihat PMI itu di kehidupan PMI itu, saya sampai keliling ke pelosok-pelosok rumah PMI. Saya itu mencintai PMI loh, teman-teman, sungguh saya mencintai PMI. Saya itu kangen sama kalian, sering mau ngobrol sama kalian. Sampai di Indonesia saya keliling ke pelosok seluruh Jawa Timur, terus saya sudah habis tuh keliling tuh. Dari sumber mancing wetland, sepanjang. Apa ya Pak? Apa? Semua, saya sudah semua. Padahal Bapak ini asli orang Lombok loh, bayangkan. Kalau bilang Ponorogo sudah nggak usah, semua saya udah keliling. Madiun sudah, ya Blitar nggak usah bilang, itu istri saya kan orang Blitar. Iya. Ini Tulungagung, Pasti Kediri, apa? semua habis tuh Paris, semua udah habis saya keliling itu. Wah, keren. Tengah Cilacap. Boleh diagendakan, boleh. Hanya Jawa Tengah Iya. belum. Oh, Jawa Tengah. Cilacap Pak main nih. Mungkin Ya. tahun depan bisa merambah ke Jawa Tengah. Ya. Kendala. Jawa Tengah belum. Siap. Ya. Mana? Siap. Nah, tahu nggak tujuan saya datang berkunjung ke rumah kampung PMI itu karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba bisa. Ayo, Ada yang ada tahu yang nggak? tahu. Nah, dia lagi nih. Kasih voter 1. Ada yang tahu nggak? Apa? Apa tujuan saya? Karena ingin mengajak BMI berkembang dan mempunyai cita-cita
supaya menjadi bos di rumah sendiri. Ya, boleh dikategorikan oke lah ya. Oke, yang lain-lain masih bisa jawab lagi. Tolong Ada jawab yang ada lain-lain. yang lagi? Boleh. Terima kasih untuk waktunya. Tujuannya pertama kali untuk silaturahmi. Yang kedua yaitu Bapak ingin melihat hasil dari kita selama jadi PMI itu apa. Apakah kita sudah mapan atau kita masih menjadi PMI terus, itu loh Pak. Iya. Itu termasuk salah satu juga. Iya, terima kasih. Oke, dapat voucher juga tuh, ya. Oke, yang lain mau jawab lagi? Tuh, silakan ya, biar dapat voucher ya. Ya, terima kasih Pak. Kita sambil belajar ya, kita belajar bareng ya Pak ya. Mungkin pertama Bapak ke sana pengen melihat kondisi keadaan keluarga di sana bagaimana, terus kondisi wilayahnya bagaimana, terus kondisi di sana tuh memungkinkan untuk memulai usaha apa. Mungkin belajar di situ, mungkin bisa usaha apa dikembangkan di situ begitu. Terima kasih. Ya, termasuk bagus jawabannya. Betul. Yang lain-lain? Yang mau jawab silakan. Monggo silakan. Ada lagi. Yang depan. Ada yang mau jawab? Bapak 15, lumayan diskon. Ada lagi yang mau jawab? Oh boleh. Bapak Chandra mengajak kita supaya bisa usaha di negara sendiri. Menurut kita nabung supaya sepulangnya dari Hongkong kita punya usaha sendiri. Ya, termasuk oke, sudah oke lah, ya, sudah oke. Ya, satu lagi ya Mbak, satu lagi, ya silakan, satu lagi. Nyong nih, wah keren nih nyong nih keren. Dia penjual daun. Dia berharap supaya dia bisa naik daun ya. Terima kasih telah memberikan waktu. Tujuannya Bapak PMI itu berkunjung ke rumah PMI itu menurut saya ingin lebih mengenal PMI, terus ingin mungkin bermitra dengan PMI gitu, jadi tahu langkah kita gitu. Ya, oke, termasuk ya. Tepuk tangannya mana? Satu lagi, menjual daun, nyong. Oke. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Samsul Ernawati. Menurut saya ini Bapak itu berkunjung ke rumah DNI, yaitu pertama silaturahmi, yang kedua yaitu ingin mengetahui kondisi apakah tepat untuk suatu usaha yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah dengan karakternya masing-masing orang itu kan berbeda. Ada yang sangat antusias untuk berbisnis, ada yang untuk menerima saja gitu. Jadi seadanya orang tersebut sangat antusias untuk berbisnis atau punya talenta yang sangat luar biasa, semangat luar biasa, mungkin bisa disambung lagi untuk berbisnis selanjutnya begitu Bapak. Terima kasih. Ya, oke, termasuk lah ya. Ya, bagus ya. Oke, nah tujuan saya menyangangi rumah-rumah PMI itu pertama saya kagum dengan kalian. Karena apa? Dulu rumah kalian yang gubuk-gubuk itu tiba-tiba di situ ada parabolanya. Ya, tiba-tiba rumah tembok-tembok. Dulu gubuk pakai bedek. Ya, mohon maaf ya.
tiba-tiba sekarang semua pakai tembok. Ya fakta itu Pak. Ya, dulu yang itu apa namanya nggak punya tegel masih tanah, tiba-tiba sudah jadi tegel keramik. Wah keren loh, keren, sungguh keren. Ya, hasil karya kalian datang ke Hong Kong ternyata tidak sia-sia. Amin. Ya, tadi perubahan secara ekonomi, ya saya lihat itu bagus. Saya setuju sekali. Sebab rumah adalah tempat tinggal kita. Bagaimana kita membuat rumah tempat tinggal kita itu nyaman, itu yang paling penting dulu, biar nyaman. Oke? Supaya menjadi rumah idaman. Ya. Terus ada lagi. Nah, saya harus berpikir, apa sih sebabnya BNI ini kok susah maju? Nah, ini lagi nih, apa yang susah untuk maju? Nah, siapa yang bisa menjawab? Gantian. Yang udah jawab nggak boleh. Gantian. Ayo, siapa? Ayo, udah dapat belum? Belum. Kenapa PNI susah maju ya Pak? Ya, susah lebih maju ya. Sudah termasuk baik, sudah bisa benerin rumah. Sudah kelihatan rumah yang tadinya rumah gubuk menjadi rumah yang ukuran desa itu mewah ya. Nah, kenapa nggak bisa lebih maju lagi? Nah, ini silakan. Karena terkadang itu orang itu kalau udah berpikir udah punya ini, dia itu sering menggampangkan gitu Pak. Udah punya ini itu, apalagi kalau udah punya gaji, kadang dia udah punya gaji cukup lah buat ini itu, nggak mau cari kelebihan atau penghasilan dari luar. Ya. Kadang cukup lah, Ya. capek. Ya betul. Ini pertanyakan PMI mempunyai mindset memang seperti itu. Libur buat istirahat lah, Ya. capek. Ya. istirahat. Ya, ibarat sudah hidup di zona aman, istilahnya Iya, zona aman. iya, Pak. Ya, itu saya setuju banget. Ya, saya setuju banget. Tapi kalian harus bisa berpikir. Sekarang gaji di kontrak saya kasih tahu 4.000 lebih sekian. Tapi banyak BNI yang punya gaji 8.000, 10.000 juga ada. Ya, itu saya salut. Saya salut. Ya, 8.000, 10.000, bahkan 12.000 saya salut. Mereka kerja apa sih? Mereka kerja mati-matian gitu. Jarang libur. Jarang libur. Ya. Tidur malam. Kadang jadi sopir. Iya. Ya, kadang bersihin mobil. Ya, gak heran mereka gajinya ada yang 12.000. Gitu loh. Saya tahu. Nah, kenapa saya bisa tahu jalan cerita kehidupan PNI? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba jawab. Mungkin karena Bapak juga pernah menjadi PNI, jadi sedikit banyak Bapak bisa merasakan, paling tidak sudah pernah melalui jalan yang kita lalui. Ya, betul. Ya, silakan. Voucher. Oh, wah. Ya nggak apa-apa, ini gimana Pak? Kurangnya nggak kayak malu saya Pak. Oke, salah satu itu ya. Oke, nah benar Mbak, benar. Oke, nah satu hal lagi, saya cuma ingin memberitahu teman-teman harus berpikir. Nilai uang 4.000 sekian yang gaji yang kalian dapat, bisa jadi 5 tahun yang kemudian uang ini sudah tidak bernilai lagi. Ya, makanya saya kasih tahu teman-teman, mohon maaf, ya saya jangan investasi uang atau berupa deposito jangan, atau berupa apa asuransi apa itu jangan. Kalian menilai uangnya di situ, wah nanti jaminannya akan kembali 20 juta, 30 juta, dan 40 juta. Itu kan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi karena kalian tidak pernah berpikir apakah uang itu nanti bernilai atau tidak di 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu jelas tidak bernilai lagi uang itu, karena uang itu selalu inflasi. Dia akan makin kecil, gitu loh. Dia akan makin kecil. Ya, jangan berpikir di situ nanti saya dapat uang sekian. Itu kan yang tadi saya ngomong itu, gitu loh. Jadi ukurannya untuk PNI itu tidak cocok untuk menjalani itu. Yang cocok adalah apa? Ya itu memang bagus, aman. Untuk kalian itu aman. Tapi untuk kalian mau berkembang lagi, bukan di situ, gitu loh. Bukan di situ, ya. Oke. Kenapa?
Kalau aman, oke. Kalau aman saya kasih tahu. Nah, salah satu saya bukan berarti saya mau supaya kalian semua agar mau bergabung di AHJB, ikutin misi AHJB, ya, bukan tujuan utama saya. Karena saya tidak mencari duit. Ingat loh, saya tidak mencari duit. Kalau saya mencari duit, bukan dengan cara itu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, saya tidak pernah berhenti-hentinya berbagi. Ya kalau berbagi, kalau saya sebagai seorang bisnis, pasti saya harus pikir dong, bagaimana saya supaya bisa dapat uang kan? Pak, maaf. Ini ada teman yang baru datang, Ya. tapi masih belum tahu yang namanya Chandra itu siapa, Oh, Pak. Gimana? salam kenal. Ini tadi juga nanya, ini acaranya siapa? Oke, silakan Pak. Acara apa? Udah lama ya di Hongkong ya? Silaturahmi ya. Sudah lama ya? 8 tahun, oke. Silakan mungkin mau cerita-cerita. Ini adalah ketua dari markas yang biasanya menduduki di sini. Oh gitu ya, terima Namanya kasih ya. Saya KTPS. bukan ini ya. Saya sudah izin, Pak. Oke, iya. Dan ini ingin tahu tadi Bapak Chandra ini mengadakan apa? Oh, oke, Acara apa? oke. Saya kasih tahu, ini Bapak menjelaskan lagi menjelaskan acara limit. Jadi ada peluncuran limit. Dan limit itu apa? Mbak ini belum tahu, ini namanya Mbak Halimah, ketua dari Popjar KJBS. Oke. Dan salah satu sebetulnya saya berharap sekali ya, moga-moga acara ini saya ingin mengundang semua ketua organisasi untuk duduk bareng, sharing bareng. Saya tahu bahwa PMI itu banyak yang pintar. Saya tahu banyak PMI yang bisa jadi pemimpin. Ya, banyak sekali. Saya ingin duduk bareng dengan mereka. Ayo kita pecahkan solusi PMI ini seperti apa. Saya sudah menemukan solusinya. Tapi kan namanya kita orang bisnis. Orang bisnis itu kan saya juga untung-untungan. Karena apa? Karena bisnis itu kan bisa untung, bisa rugi. Oke, kadang sedih, kadang rame. Itu biasa, ya kan? Namanya kita berbisnis, bener nggak? Nah, seandainya kita bisa duduk bareng, yang sekarang apa yang saya sudah buka di Lombok akan menjadi barometer saya untuk saya bawa ke Pulau Jawa, gitu loh. Untuk saya bawa ke Pulau Jawa. Nah, kenapa saya mau bawa ke Pulau Jawa? Karena BMI ini kan banyaknya di Pulau Jawa. Ya, tapi caranya bagaimana? Semua kan butuh uang kan? Semua butuh uang kan? Kalau saya tidak punya uang, bagaimana saya kembangkan misi saya? Nggak mungkin kan? Nah, Iya, Pak. untuk mendapatkan misi AHJB supaya bisa dapat uang, mau tidak mau, saya pekerjaannya di bidang remitan. Saya harus menjual lebih banyak remitan ini ke PMI yang belum pernah kirim ke Chandra. Ada yang belum pernah kirim di Chandra ini? Mau tidak Kalau mau, belum ada enggak? ya. Mau tidak mau. Saya kasih foto. Kenapa? Hanya dengan cara Belum. ya. Ya. Hanya Belum dengan pernah cara. sama sekali. Saya nggak punya cara lain lagi. Beneran? Mbak siapa namanya? Belum pernah kirim sama sekali di Chandra? Ya. Pernah satu kali? Punya satu kali. Hanya dengan cara ini saya bisa mendapatkan uang. Maka ketika saya dapatkan uang ini saya akan sisihkan untuk kembangkan AHJB. Ya, saya akan kembangkan AHJB. Nanti saya akan membangunkan tim. Makanya saya sering ngomong ke di grup PMI ini, seandainya bisa kompak, bisa bersatu, akan menjadi raksasa bisnisnya di Indonesia. Saya kasih tahu. Mau nggak? Mau dong. Tepuk tangan buat Pak Chandra. Kita bisa kelola bisnis ini sehingga menjadi bisnisnya PMI. Semua kita kelola dari PMI ke PMI. Ceritanya dari PMI untuk PMI, Mbak. Ini. Jadi daripada kalian menguntungkan orang lain, Benar. dan orang lain belum tentu bisa memperhatikan kalian. Benar. Namanya bisnis kan kita harus berpikir bagaimana. Oke, saya beli barang kamu, terus saya untungnya apa kalau beli barang kamu? Aku harus berpikir begitu dong.
nggak ada untungnya, nggak ada mensejahterakan keluarga kita kan? Nggak ada kan? Nah, saya berpikir untuk kamu. Saya akan mensisihkan dan semua akan transparan, bentuknya semua di situ, sistemnya sekarang saya sudah mulai bangun. Supaya saya nggak ada cara lain lagi untuk mendapatkan uang ini. Memangnya gampang kita mau buka di Pulau Jawa. Uang, kita pasti butuh uang dong. Saya sekarang yang ada di Pulau Bali, Pulau Lombok, Surabaya, kantor saya di situ. Gitu loh, kantor saya di situ, gudang saya di situ. Gitu loh. Jadi akan menjadi wakil program dari visi saya di situ nanti. Nah, mungkin secara perlahan-lahan teman-teman sudah ngerti ya dengan maksud dan tujuan visi misi saya ya. Kira-kira udah ngerti belum? Ada yang belum ngerti Mungkin ada yang belum ngerti, silakan boleh tanya ulang ya. boleh tanya ulang, boleh kita jelasin lebih detailnya. Yang jelas Bapak minta satu butuh niat. Kita kalau nggak ada niat, udah banyak cara jalan, nggak ada niat percuma. Ya, yang dibutuhkan semangat karena PMI Bapak ingin kita jadi bos di negeri kita jadi mentor, kita memberi gebrakan di kampung-kampung kita gitu. Semoga kita sukses di jalan yang Bapak kasih. Ya, pokoknya nih ya, semangat kita Betul, aja. betul. Bayangkan, tahu nggak jumlah populasi PMI di Hongkong itu ada berapa? 260 lebih. Nggak sampai. Dulu sebelum COVID 190 sekian. Nah setelah COVID sudah mulai menurun, tapi perlahan-lahan akan naik. Gitu loh. Jadi yang Lebih ada naik lagi ya Pak? akan Setelah lebih COVID naik, ya, akan terus naik sesuai dengan kebutuhan Hongkong. Karena masyarakat Hongkong pasti membutuhkan PMI. Kenapa? Kalau nggak ada PMI, orang Hongkong mungkin Tidak berkembang juga. bukan saya kan ibaratnya orang saya kan. Karena siapa yang ngasuh orang tua mereka? Siapa yang antar anaknya sekolah? Ya betul Pak. Mereka sudah tidak punya waktu. Gitu. Dan orang Hongkong PMI membentuk mengembangkan Hongkong juga ya Pak? jelas dengan adanya PMI justru mengembangkan penduduk Hongkong menjadi lebih makmur lagi. Jadi majikannya yang dulu tidak kerja jadi bisa kerja. Ngerti nggak? Iya Pak. Karena ada PMI. Jadi pemerintah Hongkong harus berterima kasih ke PMI. Harus berterima kasih ke PMI. Jasa kalian itu besar. Besar sekali. Makanya saya sering bilang, orang kaya pasti butuh orang miskin. Orang miskin juga butuh orang kaya. Makanya dengan hari ini kita memperingati Hari Buruh. Ya, tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Ingat kan hari Mei buruh hari ini? bertepatan dengan Jadi kita Hari harus Buruh. semangat lagi. Harinya kita. Yang namanya kalau Semangat buat kita semua. yang namanya orang kaya, kalau nggak ada orang miskin dia nggak mungkin jadi konglomerat. Betul. Dia nggak mungkin. Betul, Pak. Contoh, saya lihat gudang garam nggak? Gudang garam. Saya bilang Indonesia punya gudang garam ya. Coba gudang garam. Yang rokok itu kan semua orang miskin rata-rata. Iya kan? Orang kaya mana mau dia ngerokok? Dia tahu rokok itu jahat. Dia tahu rokok itu bisa merusak paru-paru, jantung. Dia pasti nggak ngerokok karena dia pasti perhatiin kesehatannya. Kalau orang miskin, sudah nggak makan yang penting ngerokok. Takut saya kebal pokoknya. Iya kan? Itu makanya banyak orang salah tafsir, disangka orang buruh tidak berjasa terhadap orang kaya. Coba kalau nggak ada buruh, bagaimana dia bisa kaya? Tangannya cuma 2. Terus dia mau kerja meskipun dia banyak uang, tapi dia bisa kerja, nggak ada yang jalanin, nggak bisa nge-handle, gitu loh. Ya, nah kita harus menyadari akan hal itu. Nah kita bagaimana supaya kita bisa berpikir, ya, bagaimana bisa berpikir supaya kita bisa ada kemajuan dalam hidup ini, gitu loh. Makanya saya mengajak PMI, yuk saya ada cara nih, saya kasih tip nih. Saya berani fight sudah. Saya berani fight untuk PMI. Saya bikin terobosan baru. Saya mempertaruhkan reputasi saya, bahkan nyawa saya untuk PMI. Terima kasih ya Pak. Sungguh, saya berani berbuat, pasti berani bertanggung jawab. Ya, dan saya berharap kalian pun ada kemauan dong. Coba kalau kalian tidak ada kemauan, ibarat kita ini orang sakit, saya kasih kalian obat, kalian tidak mau minum obat itu, ya bagaimana bisa sembuh? Benar nggak? Ya, ini obat sudah ada nih.
hanya butuh selangkah demi selangkah dulu. Jadi saya butuh teman-teman yang kebetulan yang mungkin juga nonton di acara Facebook ini, yuk kita bergabung, ya. Ajak teman-teman Ajak lain, teman-teman yang semangatin lain. juga. Karena betul misi dan visi HJB ini untuk BMI. Saya memikirkan masa depan kalian supaya kalian bisa jadi bos di negeri sendiri. Amin. Ya. Caranya bagaimana? Ya nanti saya akan kasih tahu lagi selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Yang paling penting sekarang ini kita harus jalanin ini dulu. Nah, misalnya kalian yang mau bergabung, maka nanti saya akan bikinkan sistem. Siapa yang lebih dulu bergabung di acara saya di sini, saya akan memprioritaskan dia. Ya, ketika saya buka di Pulau Jawa, maka dialah orang yang saya pilih dulu. Jadi mentornya. Ya. Kalau kalian bilang bisa jadi mentor HJB di Indonesia. Cara bergabungnya bagaimana? Cara gabungnya nanti ketika saya akan semua pakai sistem computerized. Nggak Bapak bisa punya manual. staff banyak di Indonesia, jangan khawatir. Ya, semua akan pakai komputer. Jadi kalian daftar aja namanya di situ. Saya ada 3 program, satu Chandra Berbagi, Chandra Peduli, Chandra Berbagi-bagi hadiah tahun ini. Saya tidak bicara winit dulu, saya nggak bicara winit dulu. Winit ini adalah senjata kita nih. Berarti online ya Pak? Online. Nanti ketika kalau sistemnya sudah jadi, maka kalian datang ke kasir, diinput namanya, maka secara otomatis sistem yang mengerjakan siapapun membawa teman-temannya akan saya prioritaskan kalian supaya ketika saya membuka di Pulau Jawa, jadi saya nggak pilih kasih lagi nih. Supaya adil untuk semua kan, oh Pak Chandra saya kan udah lama di grup, kenapa saya nggak diajak-ajak? Kenapa teman yang baru diajak? Saya nggak bisa dengan cara kayak gitu, gitu loh. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Karena saya juga ingin melihat BNI yang mau berprestasi di negara sendiri. Yang punya niat sekali. Iya, punya antusias dan kemauan. Ada action juga. Ya, sebab kan ada juga BNI yang udahlah aku di zona aman aja, kan gitu ya. Saya nggak Nggak bisa bantu. untuk intervensi di kehidupannya mereka gitu. Nggak usah Kan fokus, ya. Iya dong, Nggak itu usah kan haknya memaksakan. kalian, ya kan? Saya hanya kasih bayangan tadi seperti itu. Ingat, kalian harus berpikir usia tua semua pasti akan kita mengalami hidup tua. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hidup tua ini yang sangat penting, ya. Saya kira dari tadi ada setengah jam nggak saya bicara, nggak terasa ya. Capek nggak dengan omongan saya? Lagi semangat. Benar ya? Semangat, jalan lagi. Ayo semangat. Karena ini harapan baru loh, Pak. Dan belum ada, saya berani jamin, Tidak ada Bapak kayak Bapak Chandra. belum ada cara seperti saya. Saya menemukan HJB ini di saat COVID tahun 2020. Tadinya saya sama sekali tidak berpikir punya ide seperti ini. Ya, sungguh luar biasa. Tuhan masih lindungi saya. COVID tidak membuat usaha saya menjadi bangkrut. Oke. Keren Ya. sekali Bapak ya, masih bertahan terus. Sekarang Gitu loh. Ya, membuat program walaupun memang ada pengaruh mengalami kerugian, tapi tetap berjalan. Gitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, apa yang saya sudah lakukan di misi HJB saya juga harus jelasin. Semangat. Jadi apa yang sebenarnya saya sudah melakukan seharusnya nanti ke depan, nanti di sini kalau ada acara-acara lagi, kita harus show produksinya kita di sini. Contoh, Manera mana nih Manera nih? Ada yang bawa Manera nggak? Nah, ini adalah program misi HJB. Ya, ini program misi AHJB di sini. Yang sudah berjalan. Ya, yang sudah berjalan. Ya, ini semua BMI yang kelola. Ya, ini adalah Produknya BMI. banyak ya, itu. Bisa dia juga. Kenapa? Apakah boleh kalau bukan BMI?
saya akan tetap memprioritaskan PMI. PMI kembali lagi. Ya, karena darah saya adalah PMI, DNA saya adalah PMI, jadi wajib PMI. Ini salah satu, ya salah satu. Dan ini sudah dijual ke Singapura, sudah dijual ke Malaysia, sudah dijual ke Macau, sudah Kalian dijual pasti ke bisa kayak Taiwan, ya sudah dijual selain di Hong Kong lah ya. bisa diekspor Ya, hanya sayangnya Pasti gini. ada kekurangan atau Masih ada kekurangan. Ya, kekurangannya karena kita pakai sistem manual. Oh, Ya, sehingga selain itu kita juga berpikir seharusnya kita harus memakai cara-cara sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, harus ada marketingnya. Ya, harus ada marketingnya. Ya, selain marketingnya juga ada promosi-promosi yang perlu terus digiat, yang terus dibuat gitu loh. ya, jadi ada bagian program Ya, sendiri ya. yang kayak sekarang ini belum ada, belum Ya, terlalu. bisa dikatakan belum Jadi terlalu. masih belum terlalu besar, tapi sudah berjalan loh. Itu belum Sudah ada, berjalan. belum ada khusus bagian promosi. Gimana kalau sudah ada bagian promosi? Nah, ini- itu lebih besar lagi kan? Tapi itu dulu kayaknya dari mbaknya investor itu udah ada yang promosiin mbak. Iya Ada. manual, tapi masih manual by sendiri-sendiri ya. Dari sendiri-sendiri. Tapi lumayan bapak followersnya udah banyak pak. Iya, makanya bagaimana dengan ada staff lagi khusus promosi bakal lebih besar lagi seperti itu. Saya harus berpikir pertama, jangan sampai PMI saya mengajak berbisnis melanggar peraturan Hong Kong. Ini yang Iya, pertama. itu yang perlu diingat. Perlu saya ingatkan ke teman-teman. Sebab kalau saya sampai mengajak PMI melanggar peraturan, kalian ada masalah, saya juga ada masalah. Masalah bapak bakal lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Perusahaan bapak banyak. Ngerti nggak? Begitu. Jadi saya harus pikirkan caranya. Saya berpikir sederhana. Selama hukum diatur oleh manusia, semua cara kita bisa pakai. Nggak usah khawatir, pasti ada celahnya. Yang kita tidak bisa lawan adalah hukumnya Tuhan. Karena itu sudah kita nggak bisa lawan. Perkataannya, ucapannya semua pasti akan terjadi. Kalau namanya hukum manusia, semua bisa diatur. Jadi harus pikirkan caranya. Ya, oke, ini saya kembaliin ya. Punya siapa ini? Ini salah satu. Salah satu produk dari BNI. Mahal ini harganya. Jadi saya di sini tugasnya sebagai distributornya. Jadi semua usaha BNI nanti di Indonesia atau keluarga BNI yang di Indonesia nanti ada kata mau memproduksikan barang-barang, silakan bisa menghubungi saya. Itu satu Ya, jadi di sini saya sebagai distributornya. Dengan cara ini kayaknya tidak melanggar aturan. Legal ya, pokoknya melalui bapak, melalui minit. Ya, teman-teman tinggal suruh temannya belanja di tempat saya. Kamu dapat untung, saya juga dapat untung, sama-sama namanya untung. Kalian cari produk sendiri, Itulah masukin bisnis. ke winit, jadi bos. Kalian bantu komisi juga, tinggal jalan. Ya, jadi ketika ini sudah jalan, kalian pulang aja Indonesia. Sistem yang menjalankan. Sistem yang jalan, ngapain harus ke sini? Duitnya pasti kembali ke kalian juga. Karena akan kembali juga ke kalian kan? Begitu. Bener ya? Betul. Gitu. Jadi kita memproduksikan barang Indonesia, Dikirim ke luar negeri, dikirim ke luar negeri. uangnya kembali lagi ke Indonesia. Ya, dapatnya dolar lagi, bukan rupiah. Ya, inilah yang menjadi program visi dan visi KHJB dari minit. ya. Boleh silakan. Mungkin teman-teman Oh iya, ada untuk yang mau jawab. agar nggak bosan ya, Ditanyakan, yang paham. bisa tanya. Oke, mungkin Kalau bergabung ini. Oke. Ada yang belum? Ya, mungkin sambil minum-minum ya tadi
Jadi oke, cara bergabung di aplikasi Winning kedepannya seperti apa? Ya, teman-teman, salah satu adalah sahabat Winning kedepannya seperti itu. Jadi yang boleh datang ada BNI, karena itu saya buat memang khusus untuk BNI. Pompong, ya, Purna BNI boleh. Jadi Pompong akan merupakan tes point pertama saya menguji coba. Sekali lagi pertanyaannya. Ya. Nah, bila dengan cara ini ternyata membawa berkah, maka saya akan next lagi ke Macau, next lagi ke Taiwan. Jadi Bapak cari izin untuk ke negara-negara selanjutnya, Ya. produk kalian bisa dikirim ke Hong Kong, bisa ke negara lain. Bapak masih cari izin untuk masuk gitu. Jadi kalian harus semangat ya. Bener nggak? Iya dong Pak. Gitu. Kita harus semangat. Harus semangat ya. Cari produk. Nah, kalian kebetulan kreatif, acara buat ini produk apa. mungkin kita muat di Facebook ya. Kita muat di Facebook ya. Simak terus Wahyu Chandra yang belum follow, belum invite ya, Terus apa? ya. Follow maksudnya ya follow Wahyu Chandra. Ya. Oke, barangkali ada yang mau tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan agar lebih jelas lagi yang belum paham mungkin sambil makan-makan dulu nanti nggak apa-apa. Iya ya boleh saya. Pak, halo Pak. Pak, gini Pak. Kebanyakan itu para teknik itu kadang punya pemikiran pengen buka usaha, punya produk. Tapi kalau kita mau punya produk kan harus ada orang yang membuat Pak. Sedangkan kita di sini itu kerja Pak. Kerja itu kan udah capek hari. Terus itu ya inilah itu ya cari belajar sana belajar sini. Tapi untuk membuat produk itu kan dibutuhkan apa itu tim lah, kerja sama orang lain. Nah itu kalau orang rumah kan terkadang susah Kak. Kalau buat diajak maju itu kadang memang ada yang susah. Terus gimana Kak? Yang lainnya apakah kita bisa ini sama teman-teman saling bekerja sama membuat produk baru, ada karya baru nanti dipasarkan bersama, mungkin lewat gini juga bisa. Untuk kakaknya, oke, barangkali mungkin saya bisa bantu jawab. Ini sesuai pengalaman pribadi juga. Saya kan juga pasti termotivasi ya, karena saya sudah termasuk dari AHD juga. Kalau saya pribadi, saya juga sebelumnya berpikir keras bagaimana mencari produk. Kalau untuk modal kita masih punya, kalau kita mau dengan uang untuk modal sekian nggak masalah. Kita untuk cari produk yang sekiranya bisa jangka panjang digunakan untuk orang bermanfaat itu kan sulit. Tapi kita sekarang punya teknologi handphone, kita bisa akses beberapa grup yang mereka mungkin punya produk, atau mungkin sebelum jauh kita cari produk ke orang lain, kalian punya keluarga dekat mungkin mereka kreativitasin apa, kita bisa diskusikan, bisa nggak kerja dengan saya, nanti saya berbagi kamu untuk bagi hasil atau bagaimana. Mungkin contoh saya punya tante gitu ya, dia bisa membuat kue, bisa membuat sesuatu apapun, makanan ataupun hijab atau apa, saya diskusi dengan dia. Kalau dia tidak bisa, saya mungkin baru lari ke produk orang lain. Jadi kalau kasusnya kayak Mbak ya, bisa kayak Mbak Heni. Jadi di bawah bimbingan Bapak, nanti Bapak punya tim bikin produk. Jadi Mbak sebagai di dalamnya gitu, sebagai pemantaunya, mau jadi pemilik sahamnya sekaligus resellernya juga boleh. Jadi Bapak di bawah bimbingan Bapak, di bawah pantauan Bapak membuat produk kayak gitu. Lalu Bapak juga ada langsung berarti ya. Iya, jadi di bawah naungan Bapak kayak gitu. Jadi Mbak Bapak juga bakalan sudah takut siapkan berarti ya. chaos kayak gitu ya, harus dibikin lagi. Soalnya tim Bapak pasti kan udah tahu kan pasarnya seperti apa, produk yang harus dibikin seperti apa. Kayak gitu mungkin solusinya ya. Solusi yang lebih dekat langsung Iya, Bapak. yang langsung ada namanya lagi, yang udah pengalaman pasar lagi ya. Itu yang paling mudah. Iya. Udah masuk aja Be? Udah, tanya aja tiap hari tiap pagi.
Iya, alright. Cukup? Alright. Ayo bagian dia cukup. Oh iya iya. Coba. Terima kasih untuk waktunya. Ini saya mau nanya ya Bapak ya. Saya kan ada punya teman itu PMI Purna ya. Di Indo itu dia punya usaha. Terus gimana? Apakah dia bisa ikut gabung dalam grup AHBB gitu loh Bapak, supaya produk dia itu bisa dipasarkan di sini. Gitu aja Bapak, makasih. Oh iya bisa, selama dia purna, selama PMI lah ya. Iya, PMI maupun purna PMI. Oh, oke. Itu adalah tujuan utama saya. Jadi sehingga ketika kalian sudah berhenti menjadi PMI, kalian masih tetap akan mendapatkan kesempatan untuk jual barang dari Indonesia kirim ke Hong Kong. Ya, hanya saja begini, catatannya begini satu. Tapi Mbak ini tanyanya ini bagus nih, bagus tanyanya Mbaknya di sini. Karena banyak masalah-masalah dari BNI sendiri yang memang saya nggak bisa memberi semacam satu solusi. Kenapa saya bilang nggak bisa memberi semacam satu solusi? Sebab BNI-nya juga yang harus mulai dulu untuk mencari solusi itu. Gitu loh. Sebab setiap orang, saya ingatkan kembali, setiap orang pasti punya masalah. Dan kamu harus pintar-pintar untuk mencari solusinya. Caranya tadi seperti apa Mbak yang ini ceritakan itu sudah betul, ya. Jadi Mbak harus bangun tim. Tadi Mbak bisa ngomong seperti itu. Harus bangun tim. Kita harus ada tim. Ingat sekarang zamannya kita nggak bisa lagi kerja sendiri. Sekarang sudah zaman online. Nggak bisa kita kerja sendiri lagi, beda dengan zaman dulu, zaman masih konvensional, kita buka toko, orang-orang datang dari kita. Sekarang nggak usah, semua online. Bahkan sekarang di Indonesia kamu nggak ada uang pun, kamu bisa dapatkan barang. Saking mudahnya itu, kamu bisa pinjam uang lagi lewat online. Bayangin aja, jangan-jangan ke depan mau cari suami, mau cari istri bisa lewat online ya Bu? Aplikasi Pak. Ya, tapi jangan, saya minta tolong itu jangan, ya. Sangat berbahaya. Ya. Karena itu namanya dunia maya. Dunia maya itu namanya dunia hantu. Ya, dunia hantu. Jangan. Yang namanya Maya nggak hantu ya. Oke. Ini saya bercanda aja ya, maaf ya. Oke, Ada kira-kira lagi pertanyaan? Atau sudah cukup pertanyaannya sudah jelas? Mungkin nanti bisa sharing lagi dengan teman-teman yang lain di belakangnya. Oke, jadi ingat ya, apa yang saya sampaikan tadi itu ya, saya ulangi sekali lagi ya. Cara saya supaya bisa mendapatkan uang, mau tidak mau, saya harus menjual kiriman Chandra. Bayangkan, kalau kiriman Chandra ini bisa 50% saja kiriman uang ini ke BNI, maka saya akan mengatur pelan-pelan dana ini, saya akan sisihkan, ya, saya akan sisihkan untuk mengembangkan pekerjaan bisnis di Indonesia. Hanya untuk Hanya dengan cara ini, nggak ada cara lain lagi. Ini sayang banget kalau dilewatkan kan ya, Saya Pak? banget gitu loh. Ya kalau kamu nggak mau, ya kamu nggak mau, kamu nggak dapat apa-apa. Saya juga nggak dapat apa-apa. Bapak juga sedih. Ya kan? Saya juga nggak dapat apa-apa. Dan saya akan berkembang sesuai dengan cara saya sudah. Karena apa? Butuh uang semuanya. Ya, semua butuh uang. Buka di Pulau Jawa kita butuh uang. Dan kita harus cari mentor-mentor sana untuk mengajarkan kita. Ya, supaya apa? Supaya tidak mudah mengalami kegagalan. Kita butuh seorang mentor juga di Indonesia.
Ya kan? Nanti kalian jadi mentor-mentornya kalau Ya, sudah belum. mentor-mentor ini adalah Kalian buka cabang sendiri. mentor orang yang sudah terbukti bahwa di pulau sana, di kota sana dia udah terbukti sukses. Berkembang terlebih dahulu. Ya, jangan mentor-mentor yang cuma pinter ngomong doang. Motivator. Motivator jangan. Tidak ada. Dia cari duit. Dia bisa ngomong, dia cari duit. Jadi kalian harus jadi bos dulu, punya produk, berkembang, Ya. nanti kalian bisa merekrut orang-orang jadi Gitu. staff kalian. Ya. Ini adalah kesempatan, ya, adalah kesempatan. Mumpung ada jalan nih, ada harapan nih. Nah, tinggal kita kejarkan harapan ini, gitu loh. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan dari tadi sampai sekarang, ya inilah tujuan visi AJB. Ya, juga tidak lama lagi setelah adanya aplikasi ini, saya akan sosialisasi lagi, ya, supaya kalian lebih paham, lebih ngerti lagi, ya, itu udah pasti betul itu, ya. Jadi nanti seperti itu, agar semua PMI yang 160.000 ini Tahu AHJB itu apa? gitu loh. Jangan hanya di grup yang 300-an sekian tiap hari saya ngomong, saya yakin kalian juga bosan kan? Enggak, Pak, enggak. Kita tetap termotivasi Iya kan? kok. Iya. Iya. Itu sayang loh, bukan bilang apa, ya kembali lagi, inilah kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Gitu loh. Nah, kalau kalian tidak ingin menjadi seorang pedagang, tidak apa-apa. Saya akan mengangkat kalian supaya menjadi pebisnis. Pebisnis dalam apa? Dalam bakat sampean. Misalnya bakatnya suka masak, ya sudah jadi tukang masak aja, ajarin buka kursus seperti itu. Atau dia hobinya pencaksilat, silat, olahraga, ya sudah ngajar orang, buka itu, buka kursus seperti apa yang dilakukan di Hong Kong. Banyak sekali kan orang-orang buka salon kecantikan, kamu daftar, kamu bayar, gitu. Itulah pebisnis namanya, gitu loh. Istilah pebisnis itu seperti itu. Jadi kamu belajar, ini jasa juga, ini bagus untuk kalian. Nah, nanti di misi-misi AJB ini ada juga semacam program itu, ya kan? Karena masing-masing kita panggilannya kan jalan hidupnya, jalan sukses kita kan berbeda-beda. Benar kan? Nah, kalau kalian punya bakat itu, tinggal ide-idenya kasih tahu saya. Saya akan bantu kalian bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Ya, supaya dapat cuan dong. Orang bilang supaya dapat cuan dong, benar nggak? Cuan dong artinya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudah capek juga. Saya lama kita acara makan-makan sebentar. Setelah itu istirahat sebentar, diskusi kecil-kecilan. Mungkin kalau mau silakan. Lomba. Ya, habis itu lomba, saya langsung mohon pamit. Ya. Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Motivasinya hari Ya, ini. sebelum saya menutupi ini, saya minta bagi teman-teman yang punya pergaulan luas di BNI, tolong undang organisasi ketuanya, ya. Kita kumpul sama-sama, kita duduk sama-sama, kita diskusikan tentang visi misi AJB ini. Karena saya melihat sayang sekali banyak BNI yang cerdas, mereka mementingkan mereka punya usaha sendiri. Sementara nanti mereka sudah sukses, mereka lupa dengan jasa-jasa orang-orang yang mendukung dia. Ini kan banyak terjadi yang seperti kayak begitu. Hah? Bener nggak? Bener kan? Ya, jangan begitu dong kita jadi orang. Iya kan? Ya, jadi kita jangan sampai lupa dengan jasa orang-orang yang dulu pernah menolong kita. Ya kan? Ya, kamu bisa jadi ketua, kamu bisa duduk manis. Itu kan karena kalian yang mendukung dia. Bener nggak? Saya bukan tiba itu, gitu loh. Saya memiliki 160.000 BNI, gitu loh. Oke? Ya, makasih. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang kenal ketua-ketua itu, silakan. Ya, undang mereka, kita
bisa ketemu di kantor juga, nggak jadi masalah. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak nggak ke kampung, Bapak di kampung. Bapak pasti menyisikan waktu buat saya. Ya teman-teman, sebelumnya kita mau beritahu kalau Bapak sudah membuat buku, kalian bisa hubungi Bapak jika berminat. Tidak dijual rumah. Iya, ya. Maksudnya ini Bapak sudah punya buku juga. Ya. Kira hadiah untuk Ini buku saya buat. Buku saya buat ini sebetulnya tadinya saya bikin buku ini saya ingin mewariskan kasih anak saya. Saya tidak menyangka sama sekali tiba-tiba yang bantu saya menulis buku ini adalah Bapak Martin ya, Bapak Martin Puntajari. Nah, beliau menulis ini maksudnya karena terinspirasi, maksudnya supaya lebih banyak orang yang baca. Nah, saya tadinya berpikir buku ini saya mau kepingin, saya rindu anak saya bisa ngerti. Ketika saya menganggap kalau barangkali suatu saat saya tidak tahu kapan saya dipanggil pulang sama Tuhan, nggak ada yang tahu, kan itu kan rahasia Tuhan. Supaya mereka tahu, oh dulu bapaknya datang ke Hongkong sebagai PMI, ibunya datang ke Hongkong juga sebagai PMI, agar mereka tahu supaya bisa menghargai itu uang, gitu loh. Jadi cara saya mendidik anak-anak saya, saya tidak mungkin kasih mereka uang. Tidak akan mungkin. Karena apa? Ketika saya kasih dia uang, sama halnya saya menjerumuskan dia jadi anak yang manja. Ketika saya sudah dipanggil pulang sama Tuhan, tiba-tiba dikarenakan dia sudah terbiasa dengan memakai uang orang tuanya, nggak pernah tahu namanya susah cari uang. Mau harta satu gunung aja habis. Iya. Nah, banyak orang tua mendidik anak itu keliru. Namanya orang tua pasti sayang anak itu wajar, semua orang tua sayang anak. Tapi ingat, jangan kita manjakan mereka dengan uang. Ya, biarin mereka tahu susah cari uang. Nah, saya mau tanya teman-teman datang kemari di sini kan pasti tahu kan susah cari uang. Ya betul, kita tidak ingin supaya anak kita mengalami seperti cara kita. Nah, cara kita supaya bisa mendidik dia, ya kasih dia ilmu, sekolahin dia, biar dia pintar. Ya, lewat ilmunya dia itulah. Setelah dia selesai, kemudian tamat, dia suruh mereka cari duit sendiri, nggak perlu diurus lagi. Nah, di sini saya melihat Benny banyak sekali, sampai ke cucu-cucunya juga dikasih uang. Saya kasihan sekali. Ini sebetulnya dengan cara itu kita menjerumuskan keluarga sendiri itu. Nggak mau berusaha. Akhirnya keluarga sendiri menggampangkan hidup ini. Tadi siapa yang ngomong sendiri, jangan sampai kita menggampangkan hidup itu. Yang itu, biarin aja. Karena apa? Tuhan punya cara, dia tahu kok setiap orang cara hidupnya kita itu seperti apa. Tuhan lebih tahu. Biarin aja, serahkan aja, berdoa aja kita sebagai orang tua biar Tuhan yang atur. Gitu aja. Iya. Ya, oke. Jadi buku ini saya akan serahkan kasih. Ini hadiah untuk Mbak Rina. Karina. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya. Bukunya nanti bisa hubungi ya, kita kira nanti kita informasikan ya. Kita kan belum ada waktu itu, Bapak bisa waktu sekarang saja. Terima kasih Bapak. Oke, ya, bagi teman-teman yang mungkin mau baca buku saya, ini saya akan kasih gratis ya, secara gratis. Tolong dibaca ya, jangan disimpan, harus dibaca. Ya. Karena ini adalah jalan Nanti kita datang di belakang ya setelah acara ini.
semua lah. Ya, benar kita. Ya. Di sini mau semua. Oke. Tapi harus semangat ya, harus semangat. Baca nggak? Baca. Nanti kita untuk acara sesi itu nanti ya. Nanti teman-teman mau bukunya Bapak? Mau banget atau mau doang? Mau banget. Kak Ana dari lomba, hadiahnya bukunya Bapak. Mau? Mau. Syaratnya ikut semua ya. Oke. Jadi simak terus Facebooknya, di follow. Nanti di sana ada lomba-lomba banyak banget. Hadiahnya uang tunai, ada gift, ada voucher, ada motor ya Bapak. Ada motor ya. Yang ada berbagi ada motor ya. Ada motor. Jadi simak terus, jangan lupa follow. Semuanya lomba ada di sana. Ikuti semuanya, siapa tahu dapat semuanya. Kenapa? Nah, jadi kemarin ada lomba surat cinta untuk Bapak, gitu ya. Sebelumnya Bapak udah nulis surat cinta untuk PMI dan udah deadline. Saya udah pegang pemenangnya. Nanti ke depan ada lagi. Pokoknya akan terus-terusan, simak terus, komen sebanyak-banyaknya, ikuti lombanya, dapatkan hadiahnya, oke? Jadi disimak terus Pak Yudi Chandra Facebook, yang belum follow jangan lupa ya. Udah tahu belum Facebooknya? Oh belum follow. Bukan yang mana Pak Yudi Chandra. Oke, terima kasih. Baik, habis ini ya, setelah ini kita mau ada bahagia untuk Bapak Chandra dengan Pak Allah. Oke, potong ya. Potong tumpengnya. AHJB panjang umur. Amin. Juga sekarang juga. Oh, udah. Ini saya serahkan ke siapa nih? Hah? Siapa yang mau dikasih dari Bapak langsung? Ini tolong simpen tak. Bapak rambutnya dikit-dikit Pak biar cantik. Biar panjang umur Pak. AHJB panjang umur ya, banyak rezeki ya. Amin. Sukses bersama BNI ya. Karena ini benar-benar pertama kali yang ada di Hong Kong. Peluang Ini pertama kali ya. Solusi untuk PMI, tapi PMI juga harus memikirkan solusinya. Bener nggak? Kita perintisnya Pak ya, Iya. semangat selalu Pak. Betul. Kita ini perintisnya. Pak. Dan nanti diterusin lagi ke generasi berikutnya. Siapa? Oke, siapa nih? Siapa nih? Oke. Bukan Pak. Buat Melani lagi nih. Melani. Pisaunya mana nih? Yang lain-lain tinggal ambil dong. Udah, Bapak Melani nanti daripada ngiler kasih Pokoknya Melani minta nih. Iya, ntar bajunya ngiler Pak. Biar tahu bapaknya sayang semua. Bapaknya saya Melani doang. Semua disayang ya. Ya, bapak tipenya bukan orang yang pilih Pilih kasih. kasihnya. Karena diberi kasih sangat menyakitkan Bang. Iya. Iya. Ayo silakan Melani. Melani di sini Kak. Iya. Nah, ini. Kasih Bapak. Cie. Ayo silakan. Silakan. Bapak sebelum pergi biar anak-anak berkumpul. Iya, kita foto bareng dong ya. Oh iya Pak, itu yang penting itu ya foto dulu.